Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Hilyatunisa Marasa Besim, NIM 90300118043 dari kelas Ilmu Ekonomi BEM. Baiklah, tugas video ini sebagai prasyarat dari MIT Ekonomi Demografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan dari transisi demografi. Jadi seperti pada gambar, terdapat 4 tahapan dari transisi demografi yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tahapan 1 atau disebut juga dengan tahapan pre-industrial atau pra-industri, di mana pada tahapan ini angka kelahiran dan angka kematian masih sama-sama tinggi. Penyebab angka kelahiran masih tinggi yaitu karena belum adanya program keluarga berencana dan juga seperti alat-alat kontrasepsi. Dan angka kematian tinggi yaitu karena adanya peperangan yang banyak terjadi pada saat itu, serta wabah kelaparan dan juga bencana-bencana. Dan selanjutnya itu tahapan kedua atau tahapan early industrial atau industri awal, di mana pada tahapan ini angka kematian sudah mulai mengalami penurunan secara bertahap, akan tetapi angka kelahiran tinggi. Penyebab angka kematian mengalami penurunan yaitu karena sudah adanya persediaan makanan yaitu pada pertanian dan juga munculnya teknologi kesehatan. Dan yang ketiga yaitu tahap mature industrial, di mana angka kelahiran dan angka kematian sudah mengalami penurunan yang signifikan. Penyebab angka kelahiran mengalami penurunan yaitu karena adanya program keluarga berencana dan juga penggunaan alat kontrasepsi serta teknologi-teknologi lainnya. Dan terakhir yaitu tahap keempat atau tahap post-industrial, di mana pada tahapan ini angka kematian dan angka kelahiran sama-sama rendah. Banyak anggapan bahwa apabila negara sudah mengalami atau sudah berada pada tahapan ini, maka akan terus berada di tahapan ini. Negara-negara yang sudah berada pada tahap transisi ini yaitu contohnya Selandia Baru, Kanada, dan juga banyak negara di Eropa. Akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu indikator-indikator untuk menganalisis kependudukan dan juga 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama yaitu konsep fertilitas. Fertilitas menurut istilah demografi yaitu kemampuan perempuan untuk melahirkan yang dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan. Cara untuk mengukur fertilitas yaitu ada angka kelahiran berdasarkan usia atau X specific fertility rate, angka kelahiran total dan juga angka kelahiran umur. Selanjutnya yaitu konsep mortalitas. Mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen setelah melalui proses kehidupan. Dan juga cara untuk mengukur angka mortalitas yaitu angka mortalitas menurut umur atau ASDR, dan angka kematian bayi serta angka kematian ibu yang melahirkan. Yang ketiga yaitu tentang migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke suatu wilayah untuk menetap, di mana melewati batas negara atau batas administratif. Cara untuk mengukur tingkat migrasi atau angka migrasi yaitu
angka migrasi keluar, angka migrasi masuk, dan angka migrasi neto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda. Jadi piramida sendiri yaitu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan juga umur. Piramida penduduk muda atau disebut juga ekspansioner adalah piramida yang berbentuk seperti limas, di mana pada piramida ini angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian, di mana rata-rata penduduk berada pada usia muda. Dan rata-rata piramida ini ada pada negara berkembang. Selanjutnya yaitu piramida kedua yaitu piramida stasioner, di mana pada piramida stasioner ini angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi atau di kondisi stasioner. Dan yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian dan jumlah penduduk tua lebih banyak dari jumlah penduduk muda, dan juga pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Negara-negara yang berada di piramida penduduk ini contohnya yaitu Belgia, Swiss, dan juga Jerman. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perbedaan utama dari sumber data penduduk. Jadi ada 3 sumber data penduduk, yaitu sensus, survei, dan juga registrasi. Sensus adalah perhitungan jumlah penduduk yang diadakan secara menyeluruh dan serentak di suatu negara. Sensus biasanya diadakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Selanjutnya yaitu survei. Terdapat perbedaan yang mencolok pada sensus dan juga survei, di mana survei data diambil yaitu hanya berdasarkan sampel. Jadi untuk mengukurnya yaitu dengan penghitungan statistik dari sampel tersebut sebagai perwakilan dari beberapa sampel. Dan yang terakhir yaitu registrasi. Registrasi adalah penghitungan jumlah penduduk oleh pemerintah apabila terjadi peristiwa-peristiwa penting. Contoh peristiwa penting yaitu kematian, kelahiran, pengadopsian anak, perceraian, dan sebagainya. Sensus dan survei diadakan oleh BPS, sementara untuk registrasi yaitu melalui pencatatan sipil. Sensus diadakan 10 tahun sekali, sementara sensus biasanya diadakan 1 tahun sekali atau pada saat ada kesempatan-kesempatan tertentu. Dan registrasi diadakan apabila tiap warga negara ingin melakukan administrasi di pencatatan sipil. Saat ini di antara 3 sumber data penduduk tersebut yang paling akurat diterapkan di Indonesia yaitu adalah sensus penduduk, karena pencatatannya secara menyeluruh dan serentak. Namun kekurangannya yaitu di mana sensus membutuhkan waktu yang lama untuk tiap-tiap sensusnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori fertilitas menurut pendekatan sosial dan juga pendekatan ekonomi. Menurut Kagis Baci pada Sofiardi dan Helmi tahun 2013, yaitu ada 6 alasan orang untuk memiliki anak. 2 diantaranya yaitu alasan sosial atau pendekatan sosial dan juga pendekatan ekonomi. Pada pendekatan ekonomi di mana anak dianggap sebagai tenaga kerja dan juga penerus untuk
pendapatan keluarga. Sebaliknya, pada teori pendekatan sosial dan agama, yaitu memiliki anak, yaitu sama saja dengan menunaikan kewajiban sosial dan agama. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu tentang contoh kasus pada data fertilitas di Desa Sukamaju, yaitu penduduk perempuan usia 15 sampai 49 tahun dan total perempuan yang berusia 15 sampai 49 tahun di sini yaitu sebanyak 1.800 orang. Dari sini kita akan mencari GFR dan juga ASFR. GFR atau General Fertility Rate atau angka kelahiran umum. Formula untuk mencari GFR yaitu L per W dikali 1000, di mana L adalah jumlah kelahiran bayi. Total jumlah kelahiran bayi dibagi dengan W. W adalah total penduduk dari usia 15 sampai 49 tahun, penduduk perempuan, dikali dengan 1000. Dari sini didapatkan GFR-nya sebesar 32. Jadi itu artinya untuk tiap 1.800 penduduk di rentang usia 15 sampai 49 tahun penduduk wanita terdapat 32 kelahiran bayi. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang ASFR. ASFR atau Egg Specific Fertility Rate atau angka kelahiran berdasarkan umur. Di sini dimana untuk mendapatkan ASFR rumusnya yaitu ASFR X sama dengan BX per PFX dikali 1000, di mana X adalah rentang usia per 5 tahun, rentang usia perempuan, di mana contohnya itu 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun sampai dengan 45 sampai 49 tahun. Dan BX adalah jumlah bayi yang dilahirkan per rentang usia tersebut. Selanjutnya yaitu PFX adalah jumlah perempuan yang melahirkan di rentang usia tersebut. Dari sini hasilnya yaitu untuk perempuan usia 15 sampai 19 tahun di Desa Sukamaju, ASFR-nya yaitu 20. Sementara untuk usia 20 sampai 24 ASFR-nya juga 20. Untuk usia 25 sampai 29 ASFR-nya 20 dan untuk usia 30 sampai 34 ASFR-nya 50. Untuk usia 35 sampai 39 tahun ASFR-nya 38,5 atau dibulatkan menjadi 48,5 atau bisa juga dibulatkan menjadi 49. Dan selanjutnya yaitu untuk usia 40 sampai 44 tahun ASFR-nya yaitu 33,3 atau 33. Dan yang terakhir yaitu ASFR untuk usia 45 sampai 49 tahun yaitu sebesar 20. Yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu standarisasi pada analisis mortalitas atau kematian dan juga pembagian standarisasi. Jadi standarisasi pada analisis mortalitas dilakukan agar dapat melakukan perbandingan angka-angka kematian dengan lebih akurat, terutama pada angka ukuran kasar. Standarisasi kematian kasar atau CDR dilakukan untuk mengurangi perbedaan struktur umur penduduk dengan
struktur umur penduduk di 2 atau lebih wilayah atau negara. Kenapa standarisasi ini dilakukan? Karena membaca atau meneliti angka kematian kasar bisa menyesatkan jika populasi yang dibandingkan berbeda dengan struktur penduduk. Selanjutnya ada 2 metode standarisasi, yaitu standarisasi langsung, direct standardization, dan juga standarisasi tidak langsung, indirect standardization. Jadi standarisasi langsung yaitu standarisasi angka kematian untuk melakukan perbandingan yang nanti akan diaplikasikan pada ASDR. Dan juga selanjutnya standarisasi tidak langsung adalah standarisasi yang menggunakan himpunan dari AXR untuk diaplikasikan pada penduduk-penduduk yang dibandingkan, agar nantinya dapat mengetahui angka kematian yang sesuai dengan yang diperkirakan.